Kita buka di kisah asmara di akhir bulan Mei 2026 ini dari tanggal 10 sampai dengan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026 ini kita buka buat zodiak siapa, terus nanti kita buka dari energi seseorang yang di link, keadaan asmaranya, sama mungkin terakhir sarannya ya. Jadi simak baik-baik dari awal sampai akhir buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya, kita buka buat zodiak siapa kali ini. Halo, buat zodiak Pisces. Pisces, seperti apa sih kisah asmara zodiak Pisces di awal, di akhir bulan Mei 2026 ini? Kita buka sama-sama ya. Pisces ini dari tanggal 20 sampai 30. Tapi sebelum masuk ke asmaranya, kita buka dulu seseorang yang di-link sama zodiak Pisces. Energinya seperti apa sih di akhir bulan Mei ini? Ini kartunya ya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menaruhkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Pisces ini energinya kita buka sama-sama. Kisah asmara zodiak Pisces. Sebelum masuk ke asmaranya, kita buka dulu orang yang di link, orang yang ada di hati dan pikiran Pisces seperti apa sih gitu saat ini. Dedet, udah ada peleburan. Pisces yang namanya udah ada peleburan gini biasanya udah berakhir ya dari keadaan, udah ada awal baru, udah ada seseorang yang baru yang bersama dia. Ini asmara Dedet. Peleburan, udah ada peleburan di dianya. Page of Swords, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan untuk hubungan Pisces, untuk keadaan sama Pisces, semua nggak sesuai dengan apa yang dimau, nggak seperti apa yang dipikirkannya. Ada energi Page of Swords. Malah Page of Swords bisa jadi overthinking, ketakutan gitu ya di keadaan ini. Ini Hermit. Dia lagi nyari jalan, kemana sih jalannya, gimana sih baiknya, gimana sih bagusnya, kok kayak gini keadaan gitu ya. Dia lagi nyari jalan di keadaan ini. Yang ngehalangin ini semua apa? Ace of Swords, pikirannya sendiri, karena dia ngerasa mampu, ngerasa bisa. Makanya di energi hubungan sama Pisces ini udah ada akhir gitu ya. Ini orang yang Pisces pikirkan, orang yang Pisces, yang ada di perasaan Pisces. Energinya seperti itu Pisces. Kita kesiniin dulu lah ya, kepinggirin dulu. Ini asmaranya, kita buka dari segi asmaranya seperti apa sih, kayak gimana sih kisah asmara Pisces. Mudah-mudahan banyak hal baik gitu ya. Ini kita berdiling sama orang yang udah berakhir sama kitanya, udah beres gitu ya. Justru di energinya dia ada awal baru, ada keadaan baru, ada sesuatu yang baru yang lebih baik lagi buat Pisces, yang lebih bahagia lagi untuk Pisces. Ini keadaannya Pisces, kita buka sama-sama ya. Asmaranya ini Chariot Kak. Yang namanya Chariot udah ada perubahan gitu ya, udah ada kemajuan, udah beda. Chariot mah maju dari alam, dari keadaan. Tapi justru gini Kak, kalau keadaan udah buat kita maju gitu ya, kita nggak usah berbalik lagi ke belakang, nggak usah ngelirik lagi ke belakang. Gini aja lah ya, maju misal. Ini hubungan yang udah berakhir tadi masih di sini, kita udah maju di atas. Kalau kita berbalik lagi ke belakang, kita mundur lagi dong. Ini konsepnya nggak ke sini, tapi kita nyari yang sama-sama di depan gitu. Mudah-mudahan ketemu ya di energinya. Soalnya kalau kita maksain keinginan kita untuk ngusain seseorang di sana, kita sendiri yang kebentur. Malah kita sendiri yang sakit biasanya di energi ini, karena di sana juga udah ada peleburan, udah ada awal baru. Nah, ini kartu Chariot tentang keadaan, udah ada perubahan. Sekarang Pisces beda sama yang dulu gitu. Chariot perubahan. Kita buka aja lah dari Chariot ini apa sih yang didapat gitu di keadaan ini. Judgment, ada kebangkitan, ada jalan. Enggak Pisces sama keadaan yang terjadi gitu. Kalau jalannya ada ke sini, jalannya ada ke sana.
Kalau kita nggak sama jalan itu, kebahagiaan di depan akan bisa dicapai. Kalau kita memikirkan terus sesuatu yang emang udah berakhir tadi, kita nggak akan menemukan jalan ini. Malah yang ada tersakiti sama keadaan. Nah, di sini ada deherapan. Jatuh ya. Di sini ada deherapan. Yang namanya deherapan biasanya tentang ikatan. Ada ikatan. Ada ikatan. Apakah akan ada perbaikan? Ini cuman kitanya takut ya. Yang ngehalangin pernah ada rasa kecewa. Di sini akan ada kebahagiaan. Akan ada awal baru, akan ada ikatan. Cuman yang ngehalangin energi ini rasa kecewa yang udah pernah terjadi di keadaan sebelumnya. Kita kayak takut gitu ya, takut nanti terulang lagi hal yang sama, nanti takut ginilah, takut gitulah. Banyak ketakutan di sini. Ini yang ngehalangin kemajuan ini, perubahan ini, kebahagiaan ini adalah pikiran kita sendiri yang ngerasa takut gitu sama apa yang pernah dirasakan dari rasa kecewa di keadaan sebelumnya. Nah, Pisces simak baik-baik. Ini kita buka keadaannya kayak gimana. Nanti Pisces ngelakuin apa sama orang yang di link itu, yang berakhir ataukah orang baru. Nanti kita lihat aja di keadaannya ngelakuin apa gitu ya. Biar kita tahu hal apa yang harus dilakukan sama hal yang harus dihindari. Ini kartunya Pisces. Seperti apa sih keadaannya ya. Sekarang di energi diam. Ini keadaan memaksa kita untuk diam. Ini keadaan ya. Jadi hal yang paling baik, hal yang paling bagus untuk Pisces di akhir bulan Mei ini, mungkin dari sekarang kita harus diam dulu buat memilih, merasakan, wah ini yang terbaik ke sana, ini yang terbaik ke sini. Soalnya energi kayak gitu, kayak energi kayak gini dari keadaan butuh keheningan di diri kitanya. Tenangin aja dulu pikiran, hati sama perasaannya, nanti ketahuan, wah aku mau ngelangkah ke sini. Kartu paling bawah, terus aja fokus sama apa yang sedang dikerjakan untuk pengembangan diri di keadaan. Pikiran kita mungkin bingung, ini yang halangin bingungnya di pikiran kita, makanya kenapa di energi ini kita harus hening gitu ya. Hening, tenangkan pikiran, tenangkan keadaan, baru kita tahu kemana sih akan melangkah. Sambil hening ini kita sambil ngusahain. Sambil berusaha, sambil ngusahain sedikit-sedikit untuk perubahan. Mudah-mudahan ketemu perubahannya ya di keadaan ini. Pisces, ini kartunya. Yang baru masuk, jangan lupa subscribe dulu ya, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Yang udah berlangganan, yang udah support terus, dukung terus, makasih banyak ya buat support dukungannya. Yang mau belanja silahkan klik aja linknya di sini. Pisces, di akhir bulan Mei ini mungkin keadaan nggak sesuai gitu ya dengan yang kita inginkan. Ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada ngerasa dihianatin. Makanya kenapa di energi ini kita harus tenang dulu, perasaan, pikiran kita fokus sama sesuatu yang dikerjakan. Biar kita tahu kita harus melangkah kemana. Sebelumnya Pisces udah nunggu, tapi ke depan harus punya keberanian untuk maju, untuk kebahagiaan yang baru tentunya ya. Kita buka aja dari keadaan ini ada apa sih. Buka ya Pisces, dari keadaan ini ada energi apa. Ini ada sesuatu yang harus Pisces lakukan di akhir bulan Mei ini. Ini tentang uang, duit, sesuatu yang sedang dikerjakan. Silahkan fokus aja sama sesuatu yang Pisces mau lakukan saat ini yang sedang dikerjakan, silahkan. Ada rasa sakit hati, kecewa karena ikatan. Ini buat gini ya, kita ngerasain kecewa, sakit hati di keadaan ini, yang harus kita lakukan fokus sama sesuatu yang produktif untuk diri kita. Yang halangin ikatan, mungkin belum ada ikatan, tapi di keadaan ini ketika kita udah mencapai apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita mau, kita bisa buat ngebahagiain orang lain, bukan cuma diri sendiri ya, orang lain juga bisa kita bahagiakan. Jadi sekarang fokus aja sama milik rezeki yang ada, karena ini bisa, mampu, silahkan lakukan, fokus ke situ. Keadaan tengah nyuruh kita buat tenang, nutup diri, nyari ketenangan biar kita tahu ngelangkah nanti kemana. Soalnya ketika kita berada di energi sakit hati, kecewa, mau ngelangkah kemanapun susah nyari langkah, mau nyari pengganti susah, mau balik lagi ke sana susah karena ada rasa kecewa di sini. Ini nyuruh kita tenang dulu hati sama perasaan, tenang.
tenang. Di tenangnya ini ada energi ketakutan. Kita mau ke sini takut, mau ngusahain ke sana takut gitu ya, karena nggak yakin sama pemikiran sendiri, nggak yakin sama apa yang mau kita jalanin. Energinya di sini bertahan, energi bertahan. Gini Kak, kita bertahan di energi rasa sakit ya. Kalau pikiran kita nggak tenang, kita nggak fokus sama apa yang harusnya kita kerjakan, mau sampai kapan kita berada di energi sakit hati, kecewa kayak gini, malah yang ada ketakutan. Kartu tengahnya udah jelas, nyuruh kita untuk fokus ngerjain sesuatu hal yang produktif gitu, biar menemukan jalan langkah ke depannya kemana. Sayang, kartu pertama tadi yang keluar tentang chariot, tentang perubahan. Apa ya, ikutin arusnya aja di energi ini. Yang sekarang terjadi di zodiak Pisces apa sih? Pisces saat ini ngerasain Three of Swords, ada rasa sakit hati, kecewa di keadaannya. Yang terjadi di rasa sakit hati kecewa ininya ada apa sih gitu? Ada energi apa sih di energi sakit hati kecewa ini? Ada energi kesedihan. Di sini ada kesedihan. Terus ada Wheel of Fortune, ada perubahan. Lalu ada peropan, ada pondasi hubungan. Gini, dari rasa sakit hati yang ada, yang dirasakan, kecewa, sedih, kepikiran setiap malam gitu ya, itu nggak akan ada perubahan sama sekali. Niat kita buat memperbaiki hubungan. Cuman yang harus Pisces tahu, hubungan dua orang. Kita ngusahain, seseorang di sana nggak ngusahain, atau apalagi Three of Swords di sini tentang pengkhianatan. Ini nggak akan ada kebaikan sampai kapanpun juga. Hal yang harus dilakukan dari energi ini, hal yang paling baik yang harus dilakukan, kita ngejar buat kebahagiaan kita kemana. Lari aja, bukan lari sih, lebih ke udahlah maju aja ke kebahagiaan. Pisces kemana gitu yang bisa bikin Pisces bahagia, kemana. Silahkan lakukan. Targetnya Ace of Wands. Dari keadaan ini ada energi nyari jalan. Lalu energi kebersamaan, tentang kebersamaan. Kita teh mau ini ya, kayak yang kita cari itu kebersamaan, seseorang yang bisa buat kita bahagia, seseorang yang bisa buat kita baik, seseorang yang bisa buat kita bahagia, senang gitu. Di sini kita terjebak sama keadaan yang harusnya kita nyari jalan kemana. Udah jelas di sini ya tentang Three of Swords, tentang pengkhianatan. Ini bukan sesuatu yang harus kita usahakan di sini, karena kalau kita masih bertahan di sini, kepikiran sakit gitu ya di pikiran, nggak akan menemukan tentang kebahagiaan. Ini keadaan sebelumnya, kita nunggu. Di energi nunggu ini apa sih yang didapat? Ini ada energi King of Wands. Di energi menunggu ini yang didapat tentang King of Wands. Kita kepikiran terus gitu ya. Targetnya tersakiti sama diri sendiri. Ini udah jelas Pisces. Di keadaan sebelumnya, kalau kita bertahan di sesuatu yang salah, masih mempertahankan ini karena kemarin juga udah nyoba nunggu, yang ada tersakiti sama pemikiran sendiri. Ini sampai kapanpun juga nggak akan ada kebaikan di sini. Target ke depan dari keadaan ini ada galau, ada tersakiti sama pemikiran sendiri gitu ya, tersakiti sama keadaan. Di sini ada energi peleburan, ada energi death, ada energi reward, awal baru. Dari rasa sakit hati yang ada, ini udah berakhir sebenarnya ya, daripada dipikirin terus. Ini tentang the death, yang namanya the death. Ada yang berakhir, ada awal baru, akan ada sesuatu yang baru. Cuman yang ngalangin dulu, kitanya harus buka keadaan baru, lembaran baru, harus berani buat memulai biar nggak ada kesedihan di sini. Energi yang harus kita lakukan itu ya dari kisah asmaranya. Sekarang keadaan sekitar mungkin bisa jadi dari seseorang di sana. Ini seseorang di sana saat ini di akhir bulan Mei ada energi perenungan, memikirkan gitu. Ini teh benar nggak sih jalan yang dia pilih? Ini benar nggak sih aku milih jalan gitu? Ini ada perenungan. Tapi dia berusaha keras dengan pilihannya sendiri, lagi ngusahain untuk meyakinkan, oh ini aku kesana, lagi berusaha meyakinkan. Cuman yang ditakutin kebahagiaan.
apakah pilihan aku udah benar gitu ke sini, apakah akan ada kebahagiaan di depan, ada ketakutan ke situ ya. Ini berusaha nyoba buat meyakinkan diri. Targetnya tentang pertimbangan di sini, banyak hal yang dipertimbangkan di keadaannya, ini benar nggak sih, mampu nggak sih ke sini, bisa nggak sih gitu ya. Ini banyak tentang pertimbangan, banyak hal yang dipertimbangkan di keadaan ini, di energi ini. Seperti itu Aries. Jadi sebenarnya Aries Pisces, jadi sebenarnya dia juga takut gitu ya ketika dia memilih jalan, apakah jalannya udah benar, apakah jalannya udah baik gitu. Ada ketakutan ke situ. Nah, sekarang kita buka saran untuk Pisces di keadaan ini gimana sih. Tapi yang jelas di energi tadi mah kita lakukan aja hal yang produktif gitu ya. Ini sebelum kita buka, yang udah nonton dari awal sampai akhir, makasih banyak ya. Kita lanjut ceritanya. Saran untuk zodiak Pisces sendiri, apa sih yang harus dilakukan? The Star kak, alah yang namanya The Star kita nggak tahu rencananya kayak gimana, rencananya kayak apa, jalannya kayak apa, kita nggak tahu. Cuman yang pasti energi The Star gini, ada kebahagiaan yang akan kita temui di depan, bukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi kebahagiaan itu dapat gitu, kayak mimpi, kok aku bisa dapat gini, kok aku bisa kayak gini gitu. The Star. Jadi seperti itu ya, makasih banyak Pisces dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.